Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nabila, saya guru IPS di SMP Negeri 1 Pangandaran. Pada video pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan metode mind mapping. Pembelajaran kali ini adalah pertemuan yang ketiga, yaitu pada tahap menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat ya. Semangat untuk memulai pembelajaran IPS pada pagi hari ini? Kurang keras. Semangat? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelasnya, Nak Fahriza, pimpin doa dulu teman-temannya. Silahkan. Mulai pembelajaran ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa untuk MC berdoa mulai. Doa seperti. Oke, terima kasih ya Nak Fahriza sudah memimpin doa. Semoga hari ini kegiatannya berjalan lancar, kemudian ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Nah, Alea ada? Oh, sakit. Ananta, Azril, Jab Maria, Jingga. Yang tidak hadir berarti Alea karena sakit. Kita doakan semoga Alea cepat sembuh ya. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, coba dicek dulu kerapihannya ya. Karena kalau kalian sudah rapi berarti kalian siap untuk memulai pembelajaran. Sudah rapi semua? Coba ini diperhatikan. Ibu punya kutipan motivasi ya. Coba diperhatikan dulu. Ada yang mau membacakan motivasi di depan? Najab Maria, silahkan. Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi dan mewujudkan. Semua pengen sukses? Kalau kalian ingin sukses itu tidak hanya bermimpi saja, harus diwujudkan. Termasuk ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari, mobilitas sosial. Jadi perpindahan antara status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Nah, anak-anak maunya vertikal yang naik atau yang turun? Yang naik ya. Jadi ketika kalian ingin sukses, ya harus berusaha. Jadi status sosial itu bisa dirubah gitu ya menjadi yang lebih baik. Untuk proyek pembuatan mind mapping ini adalah pertemuan yang ketiga. Oke, ada yang masih ingat pertemuan yang pertama dan kedua itu kita melakukan apa? Coba Azriel. Di pertemuan pertama kita merencanakan jadwal dan merencanakan produk, dan di hari kedua kita mulai membuat mind mapping. Setuju yang lain? Setuju ya. Jadi di pertemuan pertama kita sudah merencanakan desain mind mappingnya, kemudian sudah menyusun jadwal kan? Kemudian di pertemuan kedua kita juga sudah membuat mind mappingnya. Nah, sekarang itu masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Jadi agenda hari ini adalah mempresentasikan dan juga mengevaluasi hasil akhir mind mapping yang sudah kalian buat. Maka tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau membacakan? Angkat tangan yang mau membacakan. Fahriza, coba. Mempresentasikan mind map mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial dengan percaya diri. Nah, nanti yang Ibu nilai itu yang pertama adalah cara kalian presentasi. Kemudian yang kedua, cara kalian menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan dari teman yang lain.
Kemudian cara kalian yang bertanya yang di belakang, yang tidak presentasi nanti juga ibu nilai keaktifannya ya. Jadi silahkan bertanya dan menanggapi dari kelompok yang maju ke depan ya. Paham? Yang kedua, mind mappingnya juga nanti ibu nilai ya hari ini, karena ini hari ketiga mempresentasikan dan mengevaluasi. Ada yang mau ditanyakan sebelum presentasi dimulai? Tidak? Kemarin sudah dikirim semua ya mind mappingnya ya. Coba kita cek satu-satu sudah betul belum. Ini mind mapping kelompok 1 betul. Ini kelompok 6 betul. Sebelum memulai presentasi, ibu mau dengar dulu semangat kalian. Semangatnya kelompok 1 coba. Siap. Oke, semangat sekali kelompok 1. Kelompok 2, ibu mau dengar semangatnya? Oke, siap. Semangat. Sudah semangat semua ya. Oke, baiklah. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan mind mappingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor pendorong. Faktor pendorong antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, faktor individu, faktor struktural, dan ada kemudahan akses pendidikan. Faktor penghambat 1 kemiskinan, 2 diskriminasi. Sekarang ada yang mau bertanya atau menanggapi untuk kelompok 1? Oke, Sinta. Kenapa kemiskinan dapat menghambat mobilitas sosial? Dikarenakan orang-orang yang kurang mampu sulit mendapatkan pendidikan yang tinggi sehingga mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Jadi faktor penghambatnya karena biasanya masyarakat yang kurang mampu kurang bisa meneruskan pendidikan gitu ya. Jadi lowongan kerjanya juga terbatas. Itu menghambat mobilitas sosial. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Oke, silahkan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil mind mapping tentang mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor pendorong. Faktor pendorong, faktor struktur, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Dan kemudahan dalam akses pendidikan. Kemudahan dalam akses pendidikan contohnya mempermudah seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Saluran mobilitas ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Contoh dari organisasi politik yaitu seorang wali kota bisa menjadi presiden, dan contoh dari organisasi profesi yaitu seorang perkumpulan guru dari Republik Indonesia. Siapa yang mau bertanya atau menanggapi untuk kelompok 3? Siapa? Oke, nah dulu. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan, ada berapa macam faktor struktural itu tadi cuma disebutkan faktor strukturalnya saja. Ada 2 macam faktor struktural, yaitu faktor struktural terbuka dan faktor struktural tertutup. Contoh faktor struktural terbuka, orang biasa dapat menjadi presiden, dan contoh faktor struktural tertutup, strata sosial di India. Sudah paham ya dengan jawabannya ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian masih konsentrasi? Masih. Ibu mau ada sedikit games. Peraturannya, tirukan kata-kata dari ibu. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ada berapa ayam? 3 ayam. Ayo, ikuti kata-kata ibu, bukan jawab pertanyaan ibu ya. Jadi seharusnya gimana? Coba ulangi ya. Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek-bebek, ayam-ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ya, sudah konsentrasi lagi ya. Ya. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mobilitas sosial. Dampak positif mobilitas sosial mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Kami mengambil contoh dari mempercepat tingkat perubahan sosial.
Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dampak negatif antara lain poin-poinnya terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Konflik adalah persoalan atau permasalahan yang dialami oleh makhluk sosial. Contohnya yaitu yang saat ini sedang marak di berbagai kota, terjadinya konflik antara angkutan dan kendaraan online. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tadi bagus ya, sudah dicontohkan ya konfliknya apa, seperti itu ya. Sekarang ada yang mau bertanya atau menanggapi untuk kelompok 4? Azril? Mengapa mobilitas sosial berdampak pada gangguan psikologis seseorang? Orang-orang yang kehilangan pekerjaannya akan mudah gelisah dan terkena stres. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama ada mendorong seseorang untuk lebih maju, kedua mempercepat tingkat perubahan sosial, dan ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, terima kasih ya, kalian sudah menyelesaikan proyek mind mapping dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sekarang untuk evaluasinya, Ibu mau bertanya ya, bagaimana perasaan kalian ketika mengerjakan proyek mind mapping ini? Senang ya, seru, senang. Kenapa? Karena dapat ilmu baru, cara ngedit. Oke, mendapatkan ilmu yang baru, tahu caranya mengedit ya. Jadi awal-awal kemarin mungkin ada yang belum tahu cara mengeditnya seperti apa gitu. Sekarang sudah tahu ya. Kalau kendalanya paling itu ya, di awal cara mengeditnya masih susah, tapi kendalanya sudah bisa teratasi, itu untuk proyek yang selanjutnya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dipelajari pada materi kali ini? Kena, siapa ini? Coba Kinaira dulu ya. Kesimpulan pembelajaran yang tadi dipelajari yaitu adalah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial. Coba dibahas poin-poinnya sekilas saja ya, coba ya. Faktor pendorong mobilitas sosial ada apa saja? Faktor struktural, individu, sosial, politik. Oke, kalau faktor yang menghambat ada apa saja? Kemiskinan dan ya. Apa sih pesan yang dapat diambil setelah kalian mempelajari materi ini? Yang dapat kalian upayakan sekarang agar kalian bisa melakukan mobilitas sosial yang vertikal supaya bisa sukses, kalian bisa lewat saluran yang mana sekarang? Pendidikan. Jadi kalian bisa mulai dari sekarang untuk bersemangat dalam belajar. Jadi jangan lelah untuk belajar. Sudah share link Google Form ya. Kemudian dikerjakan soal evaluasinya ya. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Dapat berapa? Berapa? 100. Jawab Maria dapat berapa nak? 80. Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai ya. Jadi tadi sudah ada beberapa anak yang lihat skor ya, dapat 90, kemudian 80, dapat 80, ada lagi, dapat berapa lagi? 80 juga, alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Ibu harap kalian dapat meningkatkan lagi di pertemuan selanjutnya, semuanya bisa dapat nilai 100 nanti ya. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan pelajari materi pluralitas masyarakat Indonesia. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini?
Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.